Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Faras Kamil dari kelas 9D, dan pada hari ini saya ingin memaparkan materi karya ilmiah saya, yaitu adalah filter udara dan air. Di sini saya akan membahas mulai dari pendahuluan, pembahasan, dan juga penutup. Pendahuluan. Latar belakang. Kenapa sih saya mengambil tema ini? Karena satu, banyaknya kebutuhan dan kegiatan manusia yang dapat menyebabkan polusi. Contohnya apa? Contohnya berkendara, yaitu seperti menggunakan kendaraan bermotor. Selanjutnya adalah dunia yang mengalami pencemaran di udara maupun di air. Ini merupakan masalah yang besar yang sudah sejak lama sudah ada. Selanjutnya adalah polusi yang berdampak buruk tentunya bagi kesehatan lingkungan dan juga kita sebagai manusia yang tinggal di dalamnya. Internalisasi nilai keislaman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين, yang berarti, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari ayat ini kita bisa melihat hikmahnya, yaitu di mana kita sebagai manusia tidak boleh merusak bumi yang kita pijak. Cara merusaknya itu sih kayak gimana? Contohnya merusak itu sebagai polusi sepertinya. Polusi dan pencemaran itu secara sadar maupun tidak sadar telah kita lakukan. Oleh karena itu, saya mengambil ayat ini untuk mengingatkan kita semua agar tidak mencemari lingkungan. Salah satu cara untuk tidak mencemari lingkungan adalah dengan mencegahnya atau istilahnya menguranginya. Nah, salah satu upaya saya dalam mencoba untuk mengurangi polusi adalah membuat filter udara dan air. Lanjut, rumusan masalah. Nah, di sini apa saja alat dan bahan yang dapat berfungsi serta membantu untuk menyaring udara dan air, dan juga apakah filter udara dan air ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan saya mengambil tema ini adalah untuk mengetahui apa saja alat dan bahan yang dapat berfungsi serta membantu untuk menyaring udara dan air. Selain itu juga untuk mengetahui apakah alat filter ini dapat membantu kita di kehidupan sehari-hari. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, di mana saya akan melakukan percobaan, yaitu merancang atau membuat filter udara. Saya akan mencoba apakah alat ini dapat berfungsi dengan baik, dengan menghasilkan asap dan air yang keluar. Pembahasan. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah toples plastik 2 buah, kipas exhaust fan, pompa elektrik, cangkang telur, ijuk, zeolit, pasir silika, kawat jaring, busa spons, styrofoam, selang dan tutup selang, nilon cable tie. Dan untuk alatnya, cutter, benang dan jarum, dan solder opsional. Di sini adalah yang pertama, langkah-langkah membuat filter udara. Langkah-langkah membuat filter udara adalah sebagai berikut. 1. Potong styrofoam dan kawat menjadi lingkaran yang berdiameter menyesuaikan dengan diameter toples. Pasang 2 styrofoam dan 8 kawat. Khusus styrofoam, potong lingkaran kecil di bagian dalamnya. Setelah memotong styrofoam dan kawat, ini adalah langkah kedua, yaitu ambil ijuk, cangkang telur, dan tumpuk dengan urutan styrofoam, kawat, ijuk, kawat, cangkang telur, kawat, ijuk, kawat, dan styrofoam. Buatlah 2 buah. Kemudian jahit dengan jarum dan benang sampai semuanya terikat. Yang ketiga, lubangi bagian bawah toples dengan cutter atau solder. Buatlah lubang berdiameter menyesuaikan dengan lubang pompa elektrik, atau 1/3 dari diameter toples. Selanjutnya,
masukkan kedua buah filter tersebut, yaitu filter ijuk, kawat, dan cangkang telur yang tadi sudah dipasang, dan masukkan ke dalam toples dengan urutan styrofoam, filter, filter, styrofoam. Dan yang terakhir adalah pasang kipas exhaust fan di atas toples menggunakan nilon cable tie. Nah, sampai di sini filter udara sudah jadi. Selanjutnya, kita akan membuat filter air. Yang pertama adalah lubangi toples, 2 buah lubang bagian bawah sisi toples, dan 1 buah lubang di bagian atas sisi toples menggunakan cutter ataupun solder. Potonglah dengan seukuran diameter selang yang nanti akan dipakai. Yang kedua, masukkanlah bahan-bahan ini dari urutan bawah ke atas, yaitu spons, busa, zeolit, busa, pasir silika, ijuk, dan busa. Yang terakhir, pasangkan penutup selang pada 2 buah lubang yang terdapat di bagian bawah tadi, yang sudah kita lubangi. Nah, sampai di sini filter air sudah selesai. Namun, percobaan kita belum selesai, karena filter udara belum memiliki pembuktian yang jelas. Karena itu, kita akan menyatukan filter udara dan filter air untuk pembuktian filter udara. Yaitu, 1. Pasang pompa udara elektrik pada lubang berukuran sedang yang telah dibuat pada filter. Selanjutnya, pasang selang di pompa udara dan masukkan selang tersebut ke dalam filter air. Nanti kita akan isi air. Hasilnya, filter udara. Filter udara ini sudah dapat menghisap dan menyaring udara dengan baik dan lancar. Namun, masih butuh perkembangan dalam penggunaan bahan-bahannya. Selanjutnya, filter air. Di sini, filter air sudah berhasil menyaring air dengan baik. Namun, untuk saat ini, yang dihasilkan baru merupakan air yang lebih bersih, belum air yang sangat benar-benar jernih. Oleh karena itu, perkembangan bahan-bahan masih perlu dibutuhkan. Dan yang terakhir, pembuktian filter udara. Nah, di sini, udara yang telah tersaring melalui filter udara itu tadi melalui kawat, ijuk, dan juga cangkang telur, sudah kita masukkan ke dalam air jernih ya. Dan hasilnya, air yang sudah kita masukkan dengan udara yang terfilter itu masih tetap jernih. Oleh karena itu, di sini terbukti bahwa filter udara sudah berhasil. Penutup. Kesimpulannya, filter udara dan air yang telah dirancang dapat menyaring udara dan air dengan baik. Namun, masih butuh dikembangkan karena alat ini belum sempurna. Semoga saja alat ini dapat berguna dan bisa membantu kita dalam mencegah polusi yang berada di sekitar kita. Saran saya, jikalau kalian ingin mencoba untuk merancang filter ini adalah 1. Susun filter udara yang terdiri dari tadi kawat, ijuk, dan cangkang telur itu dengan rapi, karena butuh konsentrasi yang besar. Selanjutnya, susun bahan filter air secara teratur. Yang ketiga, siapkan bahan lebih seandainya kurang. Yang keempat, berada di kawasan orang tua saat menggunakan benda yang tajam, seperti kawat ataupun benda yang berbahaya seperti solder. Dan yang terakhir adalah sabar dan fokus dalam proses pembuatan dan mengerjakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila saya ada salah kata, dan semoga saja dengan alat ini, dengan filter ini, kita mampu dalam menghadapi polusi-polusi pencemaran-pencemaran yang ada belakangan ini. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan menjaga lingkungan. Sekian dari saya, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.